Ada yang bisa kami bantu? Saya Putri, mohon izin. Ini saya sebagai tugas program guru penggerak itu saya harus mengibaskan budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru. Minta waktunya kira-kira kapan ya Bapak Ibu bisa? Hari Senin aja Bu Puji. Nanti hari Senin itu kan jam 8 ada MDK. Nanti setelah MDK kalian bisa pakai waktu itu. Nanti anak-anak kita pulangkan pagi. Nanti sekitar jam 10 ya selesai MDK. Putri, terima kasih. Mohon doanya. Ya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SLB Hidayah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SLB Hidayah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pengibasan program guru penggerak angkatan 5, yaitu penerapan budaya positif SLB Hidayah. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongannya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Semoga kita semua pada pagi siang hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan ini. Selanjutnya sambutan Ibu Kepala SLB Hidayah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SLB Hidayah yang saya hormati, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini, di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya, kita tunggu pertolongannya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini teman kita yaitu Ibu Puji Lestari yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Beliau akan mengimbaskan ilmunya yang telah dipelajari selama menjadi guru penggerak, yaitu beliau pada siang hari ini akan mengimbaskan tentang eksplorasi konsep budaya positif. Marilah kegiatan ini kita ikuti dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, agar kita sebagai guru dapat menciptakan suasana atau kegiatan yang positif pada anak didik kita,
yaitu kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang aman, kegiatan yang nyaman, sehingga anak didik kita merasa aman, merasa nyaman, betah dalam belajar, betah dalam mengikuti pelajaran yang kita sampaikan, dengan tujuan akhir bahwasanya pembelajaran kita, apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita dapat diterima dengan baik oleh anak didik kita. Kira-kira itu yang akan disampaikan oleh Bu Puji, mungkin nanti juga yang lain-lain ya yang sudah Bu Puji terima sebagai guru pembela masih calon ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan dengan baik sehingga dapat selesai lulus dengan memuaskan. Akhirnya nanti imbasnya juga kepada kita semua. Kita dapat menerima ilmu-ilmu yang sudah diterima oleh Bu Puji, kita imbaskan kepada lembaga kita sehingga tujuan daripada lembaga kita dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya monggo nanti kita ikuti penjelasan atau materi yang sudah diterima Bu Puji. Kita perhatikan dengan baik. Akhirul kalam, bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ibu Kepala Sada Jaya. Acara berikutnya yaitu acara inti pengibasan budaya positif oleh calon guru penggerak kepada Ibu Puji Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin berdiri biar jelas. Pertama, puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita mendidik anak-anak dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, nyuwun sewu, kalau saya berdiri di sini sudah jelas ya. Kita mulai dari nyuwun sewu dengan persani di LCD di layar ya. Itu tentang eksplorasi konsep budaya positif. Bapak Ibu, saya tanya dulu ya, apakah masih ingat saya kan pernah menyampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama yaitu pendidikan menghamba pada anak. Artinya bahwa kita sebagai guru itu harus memusatkan atau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak, atau disebut dengan student center learning. Kalau dulu kita itu guru ya sebagai pusat, teacher center learning, sekarang berubah menjadi student center learning. Tuh. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah menuntun sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam, mungkin ada yang masih ingat Ibu, Bapak? Sudah saya terangkan 2 minggu, sebulan yang lalu. Kodrat alam itu maksudnya anak itu mempunyai kodrat sendiri. Kalau anak-anak kita, terutama anak SD, kira-kira kodratnya apa? Senangnya apa anak-anak? Bermain. Nah, mari kita berikan suasana
kita belajar yang menyenangkan ya dengan cara bermain. Itu mungkin kalau untuk anak-anak kecil. Kalau saya mengampu anak SMA, berarti ya mereka ada dunia bermain, ada dunianya remaja. Ya, berarti harus kita ikuti. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Apa artinya kodrat zaman? Sekarang kita sebagai guru harus dituntut karena dunianya dunia IT, Bapak Ibu. Paling tidak kita bisa mengoperasikan komputer. Seperti itu ya. Jangan sampai kalah dengan anak didik kita. Anak-anak tunarungu itu sudah pintar semua ya, pakai HP. Nah kadang di password, mau buka password itu bingung turunin. Nah jangan sampai ya. Paling tidak kita harus ikut perkembangan zaman. Menurut Ganjar Dewantara itu bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi intinya kita mengajar itu adalah fokus ke anak dan bocah kuwi seneng, biar anak-anak itu senang dan selamat. Maksudnya senang dalam mengikuti pembelajaran. Ya, di situ ada ibaratnya bahwa kita itu sama sebagai seorang petani. Kalau petani awalnya menanam padi, nanti inginnya tumbuhnya padi yang unggul, ya dah. Bagaimana caranya? Ya mulai dari mengolah, ya dah, memupuk, kemudian memanen, sama seperti kita. Inginnya anak didik kita seperti apa? Ya anak-anak yang unggul. Kalau di SLB, anak-anak yang bisa mandiri, terutama untuk anak-anak kita ya, kalau tunagrahita yang mandiri dalam hal bisa berpakaian sendiri, bisa mengurus dirinya sendiri, pakai baju, pakai sepatu, seperti itu. Tidak usah yang muluk, ya sederhana saja untuk anak-anak kita. Untuk yang tunarungu, nah karena mereka itu ya intelektualnya itu sama dengan anak normal, kita harapkan mereka mampu bekerja. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru. Bapak Ibu, kalau kita mengajar itu ternyata ada nilai-nilainya. Harus kita punya nilai-nilai itu. Apa saja? Yang pertama berpihak pada murid. Seperti tadi ya, bahwa kita mengedepankan siswa. Kemudian yang kedua, mandiri. Kita dituntut untuk mandiri. Dalam hal apa? Membuat perangkat pembelajaran. Terus menyiapkan juga membuat media pembelajaran, memakai laptop juga anak-anak. Kita kan senangnya pakai video. Nah, paling tidak kita bisa membuka video untuk anak-anak seperti itu. Kemudian reflektif. Apa itu reflektif? Dalam pembelajaran, setelah kita memberikan materi kepada siswa, itu ternyata kita harus mengoreksi diri. Mungkin selama ini kita harus belajar. Nah, ternyata tidak. Kita harus mengadakan refleksi. Seperti misalnya, kalau dengan Bapak Ibu Guru, monggo Bapak Ibu Guru yang di samping penjenengan itu diajak berefleksi. Bagaimana ya tadi cara saya mengajar? Ya, apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Mengapa itu perlu? Karena kita untuk perbaikan ke depannya, Bapak Ibu. Jangan lupa kita fokus pada siswa. Jadi kalau siswa kita nyaman, nah, kita tentunya juga senang. Maka kita harus melakukan refleksi. Kalau terhadap anak-anak bagaimana? Nah, kita tanya anak-anak, bagaimana? Kamu bisa enggak hari ini pelajaran apa? Misal menghitung, sudah bisa atau belum? Kalau memang belum, harus kita ulang. Namanya anak-anak kita kan anak luar biasa, berarti kita harus sabar dalam membimbing mereka. Ya, kemudian yang terakhir adalah inovatif. Tuntutan kita sebagai guru, jangan hanya diam di tempat. Ya, lalu bagaimana? Kita harus bisa berinovasi, harus menghasilkan ide atau gagasan-gagasan yang
baru. Contohnya apa? Dalam mengajar kita membuat metode yang baru, membuat media yang baru, membuat alat peraga itu Bapak Ibu yang menyenangkan siswa. Kemudian ada peran guru. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas ya. Kalau di sekolah pemimpinnya adalah Ibu Triwiani, Ibu Kepala Sekolah ya. Nah, kalau di kelas berarti kita yang jadi pemimpin di depan, harus memberikan contoh kepada siswa. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Setidaknya kalau kita mempunyai ilmu, mari kita berbagi dengan bapak ibu guru yang lain. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Artinya kita itu bekerja sama Bapak Ibu dalam satu tim, dalam sekolah ini ya. Berarti antara guru, kepala sekolah dengan yayasan, dengan komite itu harus ada kolaborasi yang baik. Dalam rangka apa? Menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, menyenangkan bagi siswa. Bagaimana caranya? Monggo kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini yang saya tekankan. Mulai dari awal pembiasaan setiap pagi, itu kita biasanya kan Bapak Ibu guru yang memimpin. Nah sekarang dimulai anak-anak. Ya, monggo kita berikan peluang pada anak-anak kita untuk maju ke depan agar mereka bisa tumbuh rasa percaya diri. Itu kalau di sekolah. Kalau di kelas pun bisa. Kalau kita berdoa, anak-anak gantian memimpin sebisanya, semampunya, jangan dipaksa. Ya, kita tunjuk ketua kelas, betul Bu Pak, boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Artinya apa? Nah, komunitas praktisi di tempat kita itu ada dari SLB, ada guru-guru ya. Kemudian dari PKBM itu kan ada kejar paket. Nah itu mari kita bekerja bersama-sama dengan yayasan seperti itu. Jadi digerakkan ke arah yang positif, ke arah yang memajukan siswa. Oke, seperti itu. Berikutnya yaitu visi guru. Bapak Ibu, menurut saya, kalau penjenengan mengajar itu punya visi tidak Bapak Ibu? Punya. Apa ya visi itu? Tujuan, betul. Visi itu tujuan. Jangan hanya mengajar kopi. Nah, tidak boleh seperti itu. Tujuan akhir kita adalah anak didik kita. Setidaknya apa tadi? Anak didik bisa mandiri. Ya, itu tujuan kita. Jadi kalau kita punya visi, insya Allah nanti kita mendidik anak itu juga apa? Enak, juga lurus. Tujuan kita pasti. Ya. Nah, visi itu ternyata dalam menyusunnya itu ada cara-caranya, yaitu melalui metode inquiry apresiatif. Artinya apa? Bahwa strategi perubahan kolaboratif itu harus berbasis pada kekuatan. Kalau di SLB kita, kekuatan kita apa? Vokasi. Nah, keterampilan kita kan banyak Bapak Ibu. Itu yang kita jadikan visi Bapak Ibu. Misalnya, melalui misalnya ya, seni tari, anak-anak bisa kita latih mandiri. Melalui seni lukis, ya, melalui kemarin seperti Fardila itu kan tata rias, akhirnya bisa diterima ya, alhamdulillah bisa diterima di Universitas Negeri. Nah itu suatu kebanggaan juga bagi kita. Itu juga karena kerja keras kita semua Bapak Ibu. Nah kemudian itu ada tahapannya Bapak Ibu dalam menyusun visi. 1 buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. Dan 5. Atur eksekusi atau dikenal dengan tahapan bagja. Jadi itu ada tahapannya Bapak Ibu.
Nah, melalui budaya positif, ya, nanti yang berpihak pada murid kita bisa menyusun visi, yaitu visi kita Merdeka Belajar itu profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu? Nah, sekarang kita akan masuk ke tema yaitu budaya positif. Mengapa budaya positif itu diberikan kepada kita? Itu karena ada beberapa latar belakangnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah fenomena krisis karakter yang mengkhawatirkan. Kalau kita dengar seperti anak-anak SMA itu kan banyak tawuran. Ya, alhamdulillah kalau anak kita, ini loh bersyukurnya kita sebagai guru SLB, anak-anak tidak pernah tawuran ya dengan anak-anak yang lain, dengan murid-murid dari sekolah yang lain. Mereka bagaimana? Iya, berteman baik, mereka rukun. Itu kita juga bersyukur Bapak. Ya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak. Karakter pertama itu dibentuk di mana Bapak Ibu? Betul, di lingkungan keluarga. Karena di keluarga mesti dari kecil kita sudah diajari Bapak Ibu bagaimana makan yang benar, pakai tangan kanan anak-anak ya. Begitu juga di sekolah kita ajari anak-anak kita makan dengan tangan kanan, saling dengan tangan kanan. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya tangan Bapak Ibu? Iya, pakai tangan yang kiri tidak apa-apa. Memang kalau anak-anak kita kan kita sudah umum ya berkelainan. Jadi ya disesuaikan dengan keadaan ya, kondisi siswa. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa tadi tujuan pendidikan? Menuntut kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pamong bagi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya apa? Guru sebagai pamong Bapak Ibu. Artinya kita itu mengarahkan, membimbing anak. Jangan sampai anak kita salah jalan. Itu Bapak Ibu harus kita perhatikan. Kita beri mereka dari awal assessment ya Bapak Ibu. Nah, kita berikan pelayanan pembelajaran, pendidikan, vokasi, seni yang betul-betul sesuai dengan kemampuan anak. Ya, setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Kemudian sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Baik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Setuju semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Maaf. Ya, biasanya sama anak-anak. Jadi tepuk tangan sama anak-anak ini sama Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu, topik dalam eksplorasi konsep kali ini adalah yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba saya minta tolong nih ya. Ini saya baca dulu ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secarek kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala
bela daya. Monggo sekarang dipraktekkan. Genggam sesuatu, monggo terserah dengan genggam di tangan dalam, monggo boleh secara kertas, boleh apa, yang penting tangannya menggenggam dulu. Tidak usah, nggak apa-apa, yang penting menggenggam bunyi aja dulu. Kemudian teman Anda B, misalnya penjenengan kan sebangku gitu. Nah, dia sama Bu Ayu, Bu Yati sama Bu Eva. Nah ini yang di teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, ya. Misalnya ini Pak A sama Bu Esti. Pak A ini membujuk, mengancam, menghardik, merayu Bu Esti supaya dibuka tangannya, kepalan tangannya. Ayo. Nah, monggo dirayu. Nah, kira-kira bagaimana Bu Esti? Boleh tidak Bu Esti? Boleh menyerahkan tidak? Oh, tidak boleh. Mengapa Bu Esti tidak boleh? Karena ini rahasia. Oh, rahasia. Ya, betul. Karena menurut Bu Esti rahasia. Boleh. Kalau Bu Nata sama Bu Yuli, boleh tidak? Tidak boleh juga. Bu Dia sama Bu Wahyu? Tidak boleh juga. Putri boleh. Monggo. Putri boleh. Popen. Oh gitu. Oke. Nah, ya berbagi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu semua betul. Kenapa? Karena penjenengan semua ya itu punya kontrol diri. Jadi penjenengan boleh menyerahkan, penjenengan boleh tidak. Itu monggo terserah Anda. Ya, itu namanya kontrol diri kita. Jadi motivasi kita yang ada dalam diri kita. Masing-masing individu tidak sama. Ya? Karena apa? Punya alasan sendiri. Itu yang harus kita hargai. Berikutnya, nah, apa itu disiplin? Kalau penjenengan mendengar disiplin mesti peraturan. Jadi Bapak Ibu, pasti itu. Nah, arti disiplin sendiri itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Nah, tapi dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu yang seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi harus dilaksanakan. Padahal kecenderungannya disiplin itu bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Awal kalau seperti itu kan mesti harus disiplin, tapi tidak tahu artinya. Yang ternyata artinya adalah belajar Bapak Ibu, proses jadinya. Makna disiplin menurut Bapak pendidikan kita, siapa ya Bapak pendidikan kita? Gajah Dewantara. Apa semboyan Gajah Dewantara? Engar sesunggulodo, ing madya manungkaso, tuturi andayan. Paham artinya Bapak? Iya betul, betul. Pintar semuanya. Tepuk tangan untuk penjenengan semua. Ya, jadi menurut Bapak Gajah Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ pasti ada disiplin yang kuat. Nah, kita sendiri mewajibkan ya dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap, ya menurut beliau ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Tulis. Nah, di situ Gajah Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu, untuk menciptakan murid yang merdeka, murid-murid kita, berarti syaratnya apa? Juga harus mempunyai disiplin yang kuat. Jangan karena anak S1 atau Yunus bisa, harus bisa. Ya, kita tanamkan itu. Kadang orang tua, apa Yunus itu yang salah, harus kita berikan pengertian pada orang tua. Perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol.
Kalau stimulus respon, kita membaca dan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu bisa nggak Bapak Ibu? Mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Nah, tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu ya. Kemudian perilaku buruk ya dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik itu perilaku buruk atau perilaku baik itu ada tujuannya tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti hanya siswa, kita kontrol, kudu manut, harus nurut sama kita. Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak. Itu harus kita sadari. Jangan memaksa anak. Intinya seperti itu. Biar anak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Tugas kita apa? Mengarahkan. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Paham bukan Bapak Ibu? Gimana artinya? Menang kalah, menang-menang. Kalau dulu Bapak Ibu kita bersaing, itu biasanya kalau tidak menang, yo kalah. Nah, sekarang kita harus berubah mindset kita, yaitu bahwa kita harus berpikir menang-menang. Artinya apa? Misalnya dalam suatu tindakan, ya, kita itu harus bisa semeleh. Artinya apa? Mengakui, ya, kita bekerja sama untuk menghasilkan suatu yang menang-menang, sama, mencapai tujuan sama, sama-sama apa? Menguntungkan. Artinya jangan sampai kita merugikan orang lain. Iya, karena tujuan orang lain itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menghakimi itu salah. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan universal diantaranya adalah itu bahwa sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu menurut William Glasser. Kemudian yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja nih? Ada berapa? P5 itu maksudnya, tapi isinya ada berapa? P5 kan program penguatan pelajar, profil pelajar Pancasila. Nah, intinya ada 6 Bapak Ibu. Apa saja? Binekaan global, betul. Mandiri, gotong royong, betul. Yang nomor 1, iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang ke-1. Oke, kurang apalagi? Bernalar kritis. Kita buka. Nah, itu Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya. Kita kan sudah praktek setiap hari Kamis, kita terapkan P5 ini pada siswa-siswa kita. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia.
Teori motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, itu. Sebelumnya saya juga mau tanya, Bapak Ibu pergi ke sekolah itu karena apa? Apa karena takut ada hukuman dari ibu kepala sekolah? Apakah karena ingin mendapat imbalan dari ibu kepala sekolah? Ataukah ingin menghargai diri sendiri? Monggo dijawab. Bu Nanta, monggo Bu Yuli. Ikhlas, ingin mengamalkan ilmu. Tujuan saya berangkat ke sekolah di pagi hari, yang pertama itu mengajar anak-anak, yang kedua dengan ikhlas, insya Allah dengan keikhlasan ini membawa barokah untuk saya dan keluarga saya. Kemudian yang ketiga apa ya, intinya gimana ya Bu? Menerapkan ilmu yang saya dapatkan untuk anak-anak supaya mendapatkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Yuli. Monggo ada yang lain. Pak An, Bu Yuli, monggo. Karena apa? Ada 3 motivasi itu? Tidak apa-apa. Saya karena takut dimarahi bujri. Kalau nggak masuk dimarahi bujri. Mungkin seperti itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya rasa nggak ada. Kemudian yang kedua, ini mendapat imbalan. Bisa juga. Boleh. Kalau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, nyuruh saya ya. Untuk motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu artinya seperti ini. Jadi tadi penjenengan kesini karena takut dihukum. Seperti juga anak-anak. Saya tidak pakai seragam takut dihukum Bapak Ibu guru. Itu yang harus kita hindari. Itu termasuk motivasi eksternal, artinya dari luar. Berarti anak melakukan itu karena takut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, termasuk juga motivasi eksternal. Ya, aku nanti soalnya dapat permen dari Bapak Ibu guru, makanya aku harus masuk. Nah itu juga belum tertanam motivasi dari dalam diri, berarti akan kita. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini baru muncul motivasi internal dari dalam diri kita. Kalau Bu Yuli tadi sebagai guru agama, Bu Yuli, karena saya ikhlas dalam mendidik anak-anak. Kira-kira motivasi yang keberapa? Betul, yang ketiga. Nah, Bapak Ibu berarti kita harus menanamkan pada diri kita. Kita sekolah, kita mengajar anak, itu jangan sampai karena ini, karena itu, tapi kita lahirkan dari motivasi kita. Karena saya ingin mengajar anak-anak itu supaya mereka mandiri, supaya mereka apa? Menjadi anak yang berguna, boleh berdiam, ya seperti itu. Begitu juga untuk anak didik kita. Jangan sampai anak-anak itu takut pada kita seperti itu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, kalau murid kita salah, jangan sampai memarahi. Itu intinya. Cari solusi yang terbaik.
Anak melakukan tindakan pasti punya, tindakan salah ya maksudnya, pasti dia punya alasan. Itu yang kita gali. Mengapa dia seperti itu? Dan bagaimana nanti penanganannya? Ngaten nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu ngaten nggih? Tepuk semangat dulu coba. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Lebih semangat ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang akan kita lakukan pada siswa yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau anak kita salah, menebus salah itu bukan. Tapi untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya kalau anak sudah salah, dia takut tidak dimarahi. Akhirnya kalau guru dia takut, tidak mau. Aku nggak mau ketemu guru itu. Aku kemarin dimarahi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ditawari yang anaknya. Nah, piye tole? Karepmu piye? Ini kok nakal? Ya, seperti itu mungkin. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini ke dalam diri kita mungkin tidak hanya siswa atau kita, mungkin koreksi diri kita juga. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu ada kebutuhan dasar nanti Bapak Ibu Guru, saya terangkan juga. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter yang kita kembangkan pada siswa. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya apa? Bersama kelompoknya. Namanya tadi tidak punya kelompok. Nah, coba Bapak Ibu Guru, satu siswa penjenengan hukum di depan berdiri misalnya. Berdiri sampai nanti pulang. Anak-anak kira-kira bagaimana perasaannya? Malu satu. Dua. Betul, percaya diri turun. Dia juga menjadi pendendam. Nanti lihat, aku bilang kayak emoh. Aku pernah dihukum ngadep. Nah itu seperti juga penjenengan dulu sewaktu sekolah. Saya kira sama. Ada nggak pengalaman? Iya toh? Ada guru yang killer mungkin ya kalau kita menyebutnya. Sampai sekarang masih ingat. Oh masih ingat ya guru ini. Seperti itu. Nanti anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita harus menghindari seperti itu. Jangan sampai anak-anak nanti kita tanamkan benci atau pendendam kepada Bapak Ibu guru ini. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan Bapak Ibu guru. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Nah, nggak usah pakai kan nggak apa-apa. Iya betul, untuk melindungi diri, untuk menjaga keselamatan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ini ya mengenai COVID ini ya? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa Bapak Ibu Guru? Mengurangi penyebaran COVID boleh. Menjaga diri atau untuk kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Tidak ketinggalan materi, betul. Ya, kalau ketinggalan, ya kita berkeringat juga ya kalau ada acara jokowi gitu. Ya, mesti ada rasa, ya, ya khawatir. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu artinya, Bapak Ibu, kalau tumbuh motivasi internal kita,
Tidak usah kita harus aku kudu mematuhi peraturan kayak tidak, tapi dulu dari dalam diri kita, kesadaran dari pribadi kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, nuansa ya Bapak Ibu, saya anak-anak kita ya, di kelas keyakinan kelas itu apa? Sebelum kita, misalnya di dalam ajaran baru, sebelum memulai pengajaran, ajaklah anak didik dalam satu kelas membuat keyakinan. Contohnya seperti apa? Saya ada praktek baiknya nanti Bapak Ibu, di kelas saya sudah saya buat. Contohnya begini Bapak Ibu. Di kelas anak-anak, kalau kebetulan kelas saya kan kelas besar, jadi anak-anak mampu duduk, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Kelas yang positif, kelas yang kamu inginkan itu seperti apa anak-anak? Ada yang jawab, kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang indah. Nah, ayo kita wujudkan bersama. Nah, kalau anak-anak kecil bisa juga, ya. Bagaimana? Kalau anak kecil biasanya kita buat gambar-gambar Bapak Ibu. Kita sediakan gambar, pilih. Iya ya ini, gitu. Yang kamu pilih yang ini apa yang ini? Seperti itu. Ya. Setelah anak-anak kita kumpulkan, mereka kan punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, setelah itu kita ajak anak-anak, coba kamu tulis. Kalau anak-anak saya kan kebetulan mayoritas mereka sudah banyak yang bisa menulis. Ditulis di kertas masing-masing. Kalau tidak bisa ya kita tuntun yang belum bisa membaca menulis. Setelah itu dipasang Bapak Ibu, dipasang di kelas. Penjenengan pers tadi di kelas saya sekarang sudah banyak tempelan-tempelan itu hasil karya anak-anak saya. Itu. Jadi kenapa kita harus menumbuhkan keyakinan kelas? Jadi anak-anak itu sadar tidak harus mengikuti aturan, tapi apa yang mereka buat itu harus mereka lakukan ya. Jadi timbul sadar, aku kemarin membuat tulisan bersih, berarti aku harus membersihkan kelas, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah berarti kalau di kelasnya misalnya, di kelasnya Bu Esti itu kan kelas kecil-kecil, bisa tergantung cara kita, ya Bapak Ibu. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa yang kita didik anak-anak? Iya, supaya mereka bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kenapa kok nggak pakai dilarang? Nah inilah bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya menggunakan kalimat yang negatif Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih pada kalimat yang positif. Jadi misalnya anak didik kita menggunakan dilarang keluar kelas ketika pelajaran. Kita membuat positifnya apa? Mengikuti pelajaran sampai selesai seperti itu. Dibuat kalimat positif. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Menghormati orang lain atau untuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti intinya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti itu harus sabar, mendidik anak untuk sabar. Budaya antri betul, boleh ya. Terus menggunakan masker, itu untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas. Ini yang biasa anak-anak lakukan. Ya, itu berarti untuk keamanan. Kalau berlari-lari di luar kelas sampai jalan raya, nah itu kan berbahaya untuk anak-anak. Ini ada gambar seperti ini Bapak Ibu. Ada lingkaran kecil, kemudian lingkaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang paham. Paling kecil apa Bapak Ibu? Peraturan kelas. Lebih besar lagi? Keyakinan kelas. Iya,
yang paling besar adalah budaya positif. Nah, inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Budaya-budaya positif berawal dari peraturan kelas. Ada peraturan, kita buat keyakinan kelas dengan anak didik kita, kemudian timbul keyakinan kelas, ya. Kemudian ada lingkungan positif. Jadi di sekitar kita ada lingkungan positif dan akhirnya tercipta budaya positif. Itu Bapak Ibu, ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau penjenengan melihat di situ, melihat itu, yang gagal itu apa Bapak Ibu? Hukuman, betul. Kalau yang sukses, konsekuensi dan restitusi atau dalam cakupan disiplin. Itu seperti yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu bisa mencapai kemerdekaan diikuti oleh disiplin diri. Ya. Sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi pilihan. Jadi yang kita kembangkan ke siswa itu restitusi Bapak Ibu ya. Harus diciptakan restitusi. Jadi mengakui anak itu berbuat salah itu karena dia mempunyai alasan tertentu. Nah, kita berusaha untuk memberikan solusi kepada siswa. Perlu dibaca satu-satu Bapak Ibu? Betul ya, bisa dibaca sendiri ya. Pembelajaran yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang tengah itu yang pertama survival. Ada yang paham apa itu survival? Betul, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu apa berarti? Kebutuhan akan apa? Makan, minum, nah itu keamanan juga ya. Keamanan itu juga termasuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua belonging. Belonging apa nih? Iya, gambarnya love. Apa berarti? Kasih sayang. Betul. Kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga power. Kekuatan. Atau ini anak-anak ini biasanya anak-anaknya yang nakal-nakal ini ya. Apa Pak Es? Semangat. Ya. Butuh semangat berarti anak-anaknya. Tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu guru juga. Kemudian yang ketiga, freedom. Merdeka atau kebebasan. Terakhir fun, semangat. Itu kebutuhan tidak hanya pada anak didik, tapi juga kita, Bapak Ibu. Sebelumnya, dari kebutuhan dasar dulu, saya akan bertanya sebentar. Misalnya, kita buat contoh saja anak didik kita yang biasanya agak butuh perhatian siapa ya? Sahrul. Sahrul itu seperti itu. Itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi Bu Eva. Bu Eva yang paham di kelasnya. Kira-kira dia butuh apa itu? Betul. Dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Ya. Ya, seperti itu harus kita terima kondisinya. Ya, tapi yang penting jangan kita menghukum anak. Dia melakukan itu karena ada hal yang tidak terpenuhi. Sama juga dengan kita melakukan tindakan tertentu itu karena ada tujuannya. Ini betul. Ya, sekolah berarti tujuan kita mendidik anak. Kalau di rumah berarti mendidik anak juga. Seperti itu punya tujuan masing-masing. Kalau misalnya seperti ini, anak mengambil bekal temannya karena alasan lapar
Kira-kira itu termasuk kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Bukan hidup. Apa dari kebutuhan hidup termasuk yang mana? Survive, ya. Bertahan hidup. Kalau anak mengambil bekal tadi karena alasannya dia ingin teman-teman memperhatikan dia, melihat temannya susah itu dia senang. Itu seperti sarung. Ya toh? Ya, dia merasa puas kalau temannya seperti itu. Berarti kebutuhan apa? Kasih sayang. Ya, berarti paham ya seperti itu. Apalagi kalau anak-anak kita, anak-anak SRB itu banyak sekali ya yang harus dipenuhi. Ya toh? Yang satu seperti itu, yang satu seperti ini. Memang itu seninya kita, ya. Nggak ada di sekolah lain itu. Bersyukur juga. Ya. Betul, seni itu indah. Anak-anak kita, coba kalau kita libur, lama libur kayak kemarin COVID, pasti kita rindu sama anak-anak. Betul? Iya. Nah, itu berarti kita sudah satu jalan, satu hati sama anak-anak kita. Dari mereka Bapak Ibu kita seperti itu, kita seperti ini. Nah, harus kita syukuri ladang kita ya anak-anak itu. Insya Allah nanti membawa kita ke surga ya anak-anak. Berikutnya posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, coba ada beberapa hal ya, yang berkaitan dengan penghukum. Coba saya butuh bantuan untuk penghukum itu biasanya Bapak Ibu kalau menghukum muridnya itu seperti apa? Monggo. Pak. Kalimatnya saja. Contohnya untuk anak yang terlambat, mungkin terlambat datang, itu akan biasanya nanti akan yang pertama itu akan ditanya, kenapa kamu kok terlambat? Kemarin sudah terlambat, kok terlambat lagi? Seperti itu. Kurang apa? Kalau menghukum itu kan keras, ya. Terlambat lagi. Ya, mungkin kata-katanya seperti itu. Ini hanya kalimatnya saja. Kapan bisa kamu datang tepat waktu seperti itu? Terima kasih Bu Eva. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Bu Yuli, minta tolong Bu Yuli. Biasanya kalau membuat orang lain merasa bersalah, nada suaranya, iya, Nada suaranya memelas, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Contohnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu itu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya kamu itu kok senang sekali membuat ibu kecewa? Ibu benar-benar kecewa sekali pada kamu. Bagaimana perasaan murid ketika ditegur seperti itu? berikutnya, yang ketiga, sebagai teman. Bu Nanta, silakan baca Bu Nanta. Sebagai teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu kamu ini. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Terima kasih. Kemudian yang keempat, Yaitu sebagai pemantau. minta tolong Bu ini sebagai pemantau. Yang keempat, memantau nada suara data dengan bahasa tubuh yang normal. Contohnya, Abi,
tahukah kamu jam berapa kamu mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Terima kasih Bu Ini. Yang terakhir sebagai manajer, Bu Wahyu minta tolong Bu Wahyu. Nada suara datar dengan nada suara suluk Bahasa kamu mendekati ke murid. Nanti, apakah kamu mengetahui jam berapa kamu sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperbaiki melakukan seperti ini? Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi yang pertama sebagai penghubung, kita lihat dulu ya, sebagai penghubung. Bu Eva yang membacakan ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Yang bikin anak-anak takut seperti ini. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Kira-kira anak-anak bagaimana ya? Kita lihat ya. Anak-anak kemungkinan akan marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk akan mencoret-coret bukunya, kemudian atau bahkan mencoret di mejanya. Nah, lebih buruk lagi itu kalau murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya dengan paksa. Makanya kalau kita ya keras seperti itu, anak-anak akan kemungkinan akan melakukan hal seperti ini. Berarti kita tidak perlu melakukan hal yang bertindak sebagai penghukum. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang kedua, tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Yuli membuat merasa bersalah, bagaimana perasaan anak-anak? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargai orang lain. Nah, lalu akhirnya murid tertekan, tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Setiap hari kamu terlambat seperti itu. Ternyata nanti endingnya anak-anak juga akan marah. Kemudian yang tiga, yaitu sebagai teman. Ini yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Jembatan. Iya. Kalau anak SLB itu cenderungnya yang ketiga. Nanti murid akan merasa senang karena kita kan mendekati dia. Iya dong? Berarti akan senang dan akrab dengan gurunya. Hal ini berdampak positif, hanya di sisi negatifnya anak akan menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantu. Akibatnya apa? Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Seperti itu, paham betul Bapak itu? Jadi dia itu maunya sama guru itu yang menolong dia. Kalau tidak ada guru itu ya dia tidak mau masuk seperti itu. Ya, berarti kurang bagus. Tapi yang sering kita ingin
Nah, ternyata kurang fokus. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai pemantau, bagaimana nanti gitu, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau berbuat salah. Akhirnya, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini biasanya kalau pemantau itu cenderung ke data begini. Misalnya, anak terlambat, bisa 15 menit. Kamu sudah terlambat 15 menit. Nah, seperti itu. Tapi kita tetap caranya tadi dengan ada yang data ya tadi ya. Tidak apa-apa, cuma kita harus memantau terus. Itu sesuai kategorinya. Supaya dia tidak mengulangi perbuatan salah lagi. Nah, yang terakhir sebagai manajer itu adalah yang paling baik yang kita lakukan. Mengapa? Nah, ini. Guru sebaiknya ya, dengan ada yang tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendiri menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksi atau apa peraturannya. Tapi kalau di sisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, tentu dengan bimbingan guru. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau si anak berbuat salah, kita tanya dulu. Kita tanya baik-baik. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Mungkin dia akan cerita. Misalnya tidak pakai seragam, misalnya. Kenapa tidak pakai seragam? Belum dicuci Bu. Nah, kalau belum dicuci, bagaimana supaya bisa? Kembalikan lagi ke anak. Supaya bisa pakai seragam itu bagaimana? Dia akan menjawab. Berarti saya harus mencucinya ya Bu sebelum masuk. Iya, betul. Lakukan itu ya nak, seperti itu. Jadi mencari alasan dan memberikan solusi. Intinya itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, berarti kita harus mulai dari sekarang memposisikan diri sebagai manajer untuk anak didik kita. Ya, tidak perlu sebagai penghukum. Ya, setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Lanjut. Nah, ada pernyataan dan siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa? Dari 5 tadi posisi kontrol. Yang kedua, apa itu Bu Dewa? Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Merasa bersalah? Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ya, merasa bersalah. Atau yang ketiga apa yang ketiga? Sebagai teman. Ya, sebagai teman yang ketiga. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau. Kemudian yang keempat, 5 ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ini, ya. Berarti dikembalikan lagi solusinya kepada siswa. Ya, tetap dengan bimbingan guru. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nggak takut, kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata seperti itu perasaan anak-anak. Ya, berarti kita harus memahami, apalagi anak-anak kita anak-anak yang luar biasa, anak yang istimewa. Ya, ini tadi. Oke, jawabannya.
segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu artinya apa? Yang pertama kita kupas, menstabilkan identitas. Kalau anaknya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, jadi kalau anak berbuat salah, itu guru harus berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak apa-apa, ibu juga pernah berbuat salah. Jadi wajar kalau anak berbuat salah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang paling penting adalah lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang kita tanyakan pada siswa. Yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki atau memenuhi basic need, kebutuhan dasar ya. Apakah itu tadi ya, power, freedom, love and belong, fun atau survival. Jadi dari 5 kebutuhan. Nah, yang kata-kata yang kita berikan kepada siswa apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tetapi tidak kamu lakukan. Ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini memukul temannya karena dia marah ya. Jadi hal ini harus kita tambahkan. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Itu. Berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ditanyakan lagi, terus bagaimana? Apa kira-kira penyelesaiannya? Saya kemarin mengambil contoh murid saya, nih, Rizky, monggo disimak. Itu tadi contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi di kelas. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa. Kalau tidak bisa bicara bagaimana? Betul. Untuk yang tunarungu pakai isyarat. Ya. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Sanggup Bapak Ibu.
Yang penting jangan menjadi penghukum. Ingat, kasihan anak-anak kita. Ya, setuju ya? Ini contoh penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah, di antaranya anak-anak sebelum masuk ini ya, berbaris rapi, bersalaman, kemudian kita sudah bisa melakukan sholat duha lagi setelah beberapa lama COVID ya, sekarang sudah mulai bangkit lagi, alhamdulillah. Anak-anak juga berwudu. Kemudian gambar yang bawah itu apa Bapak Ibu? Itu contoh gotong royong. Ya, kita mendirikan tenda kemarin, itu anak-anak semua yang melakukan. Kemudian yang bawah itu ketika kita berdoa itu siswa yang memimpin. Ya, berarti contoh kepemimpinan pada siswa. Jangan hanya Bapak Ibu guru. Tanamkan bahwa anak-anak kita bisa mampu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terkaitan dengan materi yang sudah disampaikan Ibu Yuki, ada pertanyaan Bapak Ibu monggo. Monggo Bapak Ibu, kita buka pertanyaan. Bu Eva. Terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan ini tadi kan Bu Puji menjelaskan tentang motivasi internal. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara menggali motivasi internal pada siswa. Terima kasih. Bagaimana cara menggali motivasi internal pada siswa? Mungkin saya tawarkan dulu pada Bapak Ibu guru, ada yang bisa menjawab. Kita harus betul Bapak Ibu guru, kita sharing sama-sama. Monggo, Putri, Pak Is, Bapak Ibu guru yang lain. Itu yang pertama, apa langsung dijawab aja ya? Ada yang jawab, monggo. Bapak Ibu guru, saya tanya dulu. Motivasi internal itu apa Bapak Ibu? Dari dalam diri kita. Nah, dari dalam diri kita tadi terkait siswa atau Bapak Ibu gurunya berapa? Siswa. Iya, siswa. Iya. Nah, kalau ke siswa, kembali lagi kita sebagai gurunya, kira-kira bagaimana? Seperti contohnya masuk kelas, ya. Masuk kelas itu tes jam, jangan sampai anak-anak keliling kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Kita sendiri yang memberi contoh Bapak Ibu guru. Ya, jadi anak bisa menurut atau ada tumbuh motivasi internalnya. Itu kalau dari dalam diri kita itu kita tunjukkan, kita lakukan tindakan sendiri. Atau kita sebagai teladan siswa, biar anak-anak tidak berkeliling, ya kita masuk dulu ke kelas. Jangan sampai anak-anak itu sudah menunggu di kelas, tapi Bapak Ibu guru baru datang. Ya wajar kalau anak kemana-mana. Nah, jadi intinya kembali lagi pada diri pribadi Bapak Ibu guru, kita berikan contoh atau berikan teladan yang baik. Iya betul, tuturi handayani. Tidak hanya masuk, tidak. Tutur kata kita, tindakan kita, mari kita koreksi. Kita beri contoh tutur kata yang baik, tindakan yang baik untuk anak-anak. Mungkin itu Bu Eva, monggo kalau ada tambahan lagi, Bu Eva. Oke. Yang lain, monggo. Terima kasih. Saya mau bertanya Bu Puji. Kan tadi Bu Puji menerapkan kesepakatan kelas pada anak besar atau SMA itu. Nah, saya mau bertanya, apakah bisa itu kesepakatan kelas pada anak kecil? Terima kasih. Terima kasih Pak Anggoro. Begini ya Bapak Ibu, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau anak besar bisa, anak kecil kira-kira bisa enggak? Bisa, ya. Misalnya, kalau anak kecil itu kita berikan gambar Bapak Ibu. Misalnya ada kelas
kelas yang kotor, ada kelas yang bersih. Gambar ini, anak-anak suruh milih. Tapi sebelumnya harus jelaskan dulu. Kalau kelas kotor itu akibatnya seperti ini. Kalau kelas bersih akibatnya seperti ini. Diberi gambaran dulu. Kalau sudah dari gambar itu anak suruh milih, mana yang kamu inginkan? Ada dua gambar misalnya nanti. Anak-anak milih misalnya kelas yang bersih. Terus kita jelaskan, kalau kalian ingin kelas kita itu bersih, ayo setiap pagi kita sapu, kita bersihkan, kita bek. Balik lagi, kita lagi yang harusnya melakukan, memberi contoh. Ya, memang harus dibimbing anak-anak kecil. Begitu Pak Al? Ya, monggo, mungkin ada yang lain? Sampun? Sampun? Ya. Ini mengenai pertanyaan dari kita tadi, berkaitan dari pertanyaan kita tadi, itu bagaimana cara memotivasi anak supaya anak itu mau nurut sama kita, mau memposisikan anak, mau masuk kelas. Itu kan intinya. Nah, kita ini kan di SLB ya, seperti contohnya menurut saya. Biasanya saya sudah masuk kelas, itu ada salah satu anak yang khususnya anak yang autis, itu sulit untuk masuk kelas. Nah, bagaimana cara memotivasi anak seperti itu biar anak itu bisa nurut sama kita, mau mengikuti pembelajaran kita di kelas dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Begini, tadi berarti sama intinya menunjukkan motivasi internal untuk anak autis. Bapak Ibu, penjelasan paham nggak? Anak-anak autis kan penjelasan bukan asing lagi bagi kita ya. Sulit diatur, ya, tidak fokus. Nah, ini yang kebanyakan muridnya autis ya, Bu Wahyu, Bu Esti. Saya kembalikan lagi bagaimana Bapak Ibu guru. Bagaimana Bu ini? Pembiasaan untuk anak autis. Pembiasaan untuk anak autis. Contohnya Misalkan seperti murid saya yang baru itu, pembiasaan yang di sekolah sebelumnya dibawa ke sini. Jadi kita rubah sedikit-sedikit. Jadi setiap hari kita ingatkan terus. Nanti lama-lama bisa. Yang penting pembiasaan tersebut diulang-ulang saja. Iya, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu ini. Begini ya, alternatif Bu ini itu betul, ya. Karena kemarin kan dia peralihan dari SD terus ke tempat kita. Ingat, tidak boleh memaksa anak buah. Jadi supaya nurut dengan kita, tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Jangan lupa. Menurut kayak kita tuh tidak bisa. Kita sadari dulu, ya. Kita biarkan dulu apa kemauannya. Nah, caranya supaya bisa masuk bagaimana? Ya kita beri motivasi, kita beri hal-hal yang menarik. Kalau anak autis biasanya senangnya apa? Benda yang berwarna-warni. Ya kita ajak dia, misalnya penjenengan bawa apa ya itu spidol warna-warni, kubus warna-warni, disusun jadi rumah atau balon warna-warni. Ya memang itu kesenangannya dia, kita ajar, kita turuti dulu. Karena intinya kita tidak bisa mengajak anak untuk menuruti kemauan kita. Itu yang harus kita pahami dulu. Ya, jadi kita harus tahu kebutuhan yang diperlukan siswa. Jadi dari hasil assessment, kalau autis senangnya dengan warna-warni, ya kita harus punya alat peraga yang warna-warni dulu. Biar dia tertarik dulu masuk ke kelas. Nah, kalau dia sudah tertarik mau masuk, baru kita berikan pembelajaran. Nah, misalnya
masuk aja tidak mau, terus kita beri pembelajaran apa yang masuk. Ya, intinya itu diajak dulu supaya dia mau, dia tertarik dulu, baru kita berikan pembelajaran. Apa harus? Tidak harus juga. Apa harus diulangi baca dan tulis? Tidak, jangan lupa. Kita kembali ke kodrat anak. Apa kodratnya? Bermain. Dari bermain nanti kita bisa mengajarkan. Misalnya tadi kan dia bermain warna, ya? Nah, itu kan bisa kita mengenalkan ini warna apa, ini warna. Tapi sambil bermain dia. Jadi dia tidak merasa bahwa dia itu belajar gitu loh. Tapi sebetulnya juga belajar. Tapi dia itu merasa bermain sambil belajar. Mungkin seperti itu. Monggo kalau ada yang mau menambahkan. Cukup ya? Berarti sudah paham semua ya? Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas kesempatan Ibu Triani selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan implementasi budaya positif ini di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat terutama untuk anak didik kita. Terima kasih. Sebelumnya saya minta tepuk semangat lagi, biar semangat dulu. Monggo, Pak Es. Ayo Pak Es, tepuk semangat Pak Es. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru. Inilah tadi pemaparan saya tentang implementasi budaya positif di sekolah kita tercinta di SMP Al-Hidayah. Semoga dengan adanya pemaparan saya tadi, Bapak Ibu mulai terbuka, mulai meyakini bahwa kita ayo bangkit, ayo kita berikan motivasi anak didik kita. Motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Tanamkan pada anak pendidikan, juga pada Bapak Ibu guru semua. Karena motivasi internal akan bernilai baik pada akhirnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan materi dari Ibu Budi Lestari. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Tentunya ke depan kita dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta didik kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penutup acara pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.